Kalau kita mengambil tindakan gentleman, itu bukan penghinaan, Pak. Saya berikan contoh, mungkin saatnya sekarang Bapak mengundurkan diri. Itu adalah pernyataan anggota DPR Primus Yustisio yang meminta Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mundur. Pada Senin 18 Mei 2026, Komisi 11 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Peri Warjio di tengah nilai tukar rupiah yang menembus level Rp17.600 per dolar AS. Dalam rapat tersebut, anggota DPR silih berganti mencecar BI terkait depresiasi rupiah yang terus berlanjut. Bagaimana Gubernur BI Peri Warjio merespons cecaran anggota DPR dan menjelaskan faktor penyebab rupiah terus melemah. Lalu bagaimana ia mengklaim bahwa mulai Juli hingga Agustus rupiah akan kembali menguat. Apakah hal ini bisa terrealisasi dan apa catatan pentingnya? Kita bahas. Instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Kemungkinan penyebabnya adalah yang Bapak katakan di presentasi, tekanan global sangat besar. Ini memang diakui tekanan global sangat besar. Tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik, Pak. Gubernur BI Peri mengatakan pelemahan nilai tukar yang terjadi belakangan salah satunya dipengaruhi faktor musiman pada triwulan kedua 2026. Selama periode tersebut permintaan dolar dari domestik cenderung meningkat seiring kebutuhan haji, pembayaran dividen, dan pembayaran utang. Namun Peri menegaskan bahwa mulai Juli hingga Agustus rupiah akan kembali menguat. Di sisi lain, BI juga menempuh 7 langkah stabilisasi antara lain dengan meningkatkan intervensi operasi moneter di pasar valuta asing. Meski demikian, langkah ini tetap dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan kecukupan cadangan devisa dan ketersediaan likuiditas di pasar. Nilai fundamentalnya berapa? Average of the year 16.500. Kisaran bawahnya 16.2, kisaran atasnya 16.8. 16.8. Apakah BI yakin akan masuk? Karena sekarang 16.9. Nah, ya, rata ya, year to date ya. 16.900 year to date. Dan pengalaman kami, kalau April, Mei, Juni memang lebih tinggi. Nanti kalau Juli, Agustus akan menguat. Sehingga the whole year kami masih meyakini nilai tukar akan di dalam kisaran 16.2, 16.8. Terkait 7 langkah stabilisasi BI, ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Ahmad Nur Hidayat berpendapat hal ini belum cukup. Menurut dia, intervensi hanya bersifat sebagai pedal rem untuk meredam gejolak pelemahan nilai tukar lebih lanjut. Di sisi lain, akar masalah yang mengakibatkan gejolak tersebut justru terletak pada kepercayaan pelaku pasar. Salah satu langkah yang bisa diambil untuk memulihkan kepercayaan tersebut ialah transparansi pengelolaan APBN. Dalam hal ini, pasar membutuhkan kepastian terkait tata kelola anggaran dan belanja pemerintah di tengah gejolak global. Di sisi lain, pemerintah juga harus menjaga dan memperkuat independensi BI, serta memperbaiki komunikasi publik. Pelemahan rupiah kali ini bukan sekadar soal angka kurs yang menembus rekor baru, tetapi juga soal kepercayaan pasar terhadap kondisi ekonomi nasional. Publik ini menunggu hasil langkah stabilisasi Bank Indonesia dan janji rupiah akan menguat mulai Juli-Agustus mendatang.